Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian. Untuk kali ini saya berkesempatan untuk bikin IRD cafe ya. IRD sendiri itu merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan antara entitas dalam suatu sistem informasi. Nah, IRD yang mau dibuat kali ini sama saya itu adalah IRD-nya cafe. Yang pertama ini ada entitasnya itu ada pelanggan ya. Pelanggan entitas ini bentuknya itu persegi panjang. Ya, lalu atribut-atributnya ini saya buat ada 4 atribut. Atribut yang pertama itu ada ID pelanggan. ID pelanggan ini merupakan primary key-nya ya. Dan selanjutnya ini ada nama dari para pelanggan. Dan selanjutnya ada alamat. Lalu ada nomor telepon. Mohon maaf, ini nomor telepon ini pakai atributnya itu yang buletannya ada 2 ya. Karena setiap orang itu kan punya lebih dari satu nomor telepon, ya kan, ada kemungkinannya seperti itu. Jadi harus 2, lingkarannya itu ada 2 gitu. Kalau yang lainnya 1 itu kan memang nggak bisa buat 2 ya. Kayak nama juga kan satu orang nggak mungkin punya 2 nama gitu. Tapi kalau nomor telepon kan bisa 2, 3 dan seterusnya gitu. Ini dirapi-rapiin aja ya. Dikecilin, ini kalau mau kecilin ada yang di ujungnya ini kan yang biru ini, itu bisa buat dibesarin atau dikecilin, disesuaiin aja sama kebutuhan masing-masing ya teman-teman ya. Lalu kita rapihkan. Untuk entitas yang kedua ini ada transaksi. Ingat ya, entitas itu yang bentuknya persegi panjang. Dia ada nama-namanya kok teman-teman, di sebelah kiri itu ada ya. Kita mau buat atribut. Di sini saya ada 5 atribut. Boleh teman-teman atur dulu posisinya mau taruh di mana, atau nanti sekalian juga boleh. Enaknya teman-teman aja kayak gimana. Nah, dari atribut transaksi ini yang pertama ada ID transaksi. Lalu tinggal diklik lagi, ada ID pelanggan. Lalu ada tanggal transaksi. Selanjutnya ada total harga. Lalu ada metode pembayaran. Jangan lupa untuk selalu digaris ya. Mohon maaf, ini saya suka keliru sih garisnya. Maaf ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini tuh bisa di copy paste, jadi terserah teman-teman aja enaknya kayak gimana. Kita tinggal tarik-tarik garisnya, tinggal atur-atur, dirapihkan. Selanjutnya kita mau buat relationship-nya ya. Ini antara pelanggan dan transaksi itu relationship-nya adalah memiliki. Jadi pelanggan itu memiliki transaksi ya.
Nah, ini tuh oke, kita garis-garis, dirapikan ya, garisnya itu bisa ditarik-tarik. Oke. Nah, ini untuk menambahkan teksnya bisa ya ditambahin karena pelanggan itu adalah satu, transaksinya many, jadi satu pelanggan itu memiliki banyak transaksi. Dan banyak transaksi itu bisa dimiliki oleh satu pelanggan gitu teman-teman. Selanjutnya kita membuat entitas menu. Nah, di menu ini atributnya ada 4 atribut. Yang pertama ada ID menu. Nah, ini bisa disesuaikan ya, bisa dibesarkan atau dikecilkan, pokoknya teman-teman sesuaikan aja. Di antara pelanggan dan menu itu relationship-nya memesan karena kan pelanggan bisa memesan banyak menu ya, banyak pelanggan bisa memesan banyak menu gitu. Nanti kita tambahkan ya. Kita mau tambahin si atribut-atributnya dulu. Ini saya buat garisnya dulu itu supaya pada saat saya menambahkan atribut itu saya nggak bingung taruh atributnya di sebelah mana gitu. Ya, kalau kelebihan atau kurang bisa teman-teman atur lagi. Tarik. Pokoknya dia sampai ada tandanya tuh ya, tanda hijaunya kayak gitu berarti udah pas gitu. Kayak kita bikin garis. Selanjutnya untuk atribut yang selanjutnya ini ada nama menu. Menu-menunya apa aja. Jadi ini kan memang harus ada ya nama menu, masa iya di cafe kita nggak ada menu ya kan. Ya, kita garis lagi, kita tarik garis. Oke. Atribut selanjutnya ini ada harga. Kita garis lagi. Nah, dari menu ke pelanggan ini selanjutnya kita ada detail transaksi ya untuk entitas yang selanjutnya.
Di detail transaksi ini saya ada 5 atribut, dan diantara transaksi juga detail transaksi ini relationship-nya itu memiliki juga ya, sama seperti pelanggan dan transaksi gitu, sama-sama memiliki. Transaksi memiliki detail transaksi dan detail transaksi memiliki transaksi gitu. Kita garis dulu. Oke. Nah, untuk atributnya ini ada ID transaksi. Bisa teman-teman atur lagi ya, sesuai dengan kebutuhan si bulatnya ini, si elipsnya ini ya. Selanjutnya ada ID detail transaksi. Nah, tinggal kita pindahin. Oke. Selanjutnya ada ID menu. Lalu ada jumlah. Selanjutnya, atribut yang selanjutnya ada harga satuan. Oke, udah gini kita garis-garis. Ya, tinggal ditarik-tarik aja ya teman-teman ya garis-garis ini. Tinggal disesuaikan panjang pendeknya aja. Oke, satu lagi. Nah, kita sudah buat detail transaksi. Selanjutnya ini masih ada satu entitas lagi ya. Kalau tidak terlihat semuanya bisa teman-teman kecilin kayak gini ya. Itu bisa dikecilin, bisa dibesarin sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Cuma kan ini memang layarnya segini ya. Nanti kalau teman-teman mau nambah lagi
itu bisa, maksudnya biar lebih panjang itu kan kelihatan ke sebelah kanannya itu, jadi dikecilin aja gitu kalau saran saya sih. Nah, kita taruh mana? Cari tempat dulu, cari tempat. Ini yang mau kita buat itu entitasnya adalah staff ya teman-teman, karena sebuah usaha itu pasti ada staffnya gitu kan. Nah, untuk atributnya ini ada 4 atribut. Ada ID staff, selanjutnya ada nama staff ya. Untuk yang selanjutnya ini ada jabatan staffnya. Oke, kita atur dulu. Membuat IRD ini memang membutuhkan banyak kesabaran ya teman-teman. Harus sabar gitu. Oke, selanjutnya IRD entitas selanjutnya ini jabatan. Staff-staffnya itu jabatannya apa aja di situ gitu. Selanjutnya ada nomor telepon. Ya, nomor telepon ini yang elipsnya itu ada 2 ya, yang garisnya itu ada 2. Sekali lagi karena memang satu orang itu bisa memiliki lebih dari 1 nomor telepon gitu teman-teman. Ya, oke, kalau sudah disesuaikan bisa garis-garis lagi. Ini kita butuh 4 garis. Oke. Oke. Sedikit lagi, 2 lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kan sudah jadi. Sebenarnya ini tuh bisa ditarik gitu tuh. Tuh, gitu. Nah, bisa ditarik. Ini kenapa ada garisnya putus gini? Karena jadinya ini nanti 2 lembar gitu loh, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kan ini kan kita melihat di layarnya gini ya. Cuman kalau memang untuk nanti di save dia akan jadi 2 gitu. Tuh, itu bisa ditarik-tarik gitu teman-teman. Dia bisa ngikutin kemana arah tarikannya gitu. Oke, kita mau sesuaikan dulu. Ya, oke. Bisa diatur sesuai kebutuhan ya, serapi mungkin yang teman-teman kira, oh ini sudah rapi gitu. Nah, jadi untuk di sini relationship-nya ini menangani antara transaksi dan staff itu menangani. Relasinya adalah menangani. Jangan lupa di garisnya ya teman-teman ya.
Oke. Jadi untuk primary key di staff ini adalah ID staff. Untuk primary key di transaksi itu ada ID transaksi. Untuk primary key di detail transaksi ada ID detail transaksi, dan untuk pelanggan juga ada ID pelanggan ya untuk primary key-nya. Untuk menu juga ada ID menunya untuk primary key-nya. Ya, ini kita garis. Maaf, ini agak bengkok-bengkok ya. Ya, begitulah ya. Nah, di transaksi ini saya mau tambahin huruf M. Lalu di dekat staff ini saya mau tambahin angka 1. Karena memang relasinya itu mini to one ya. Karena banyak transaksi ditangani oleh satu staff gitu. Jadi satu staff menangani banyak transaksi gitu teman-teman. Oke. Ini tinggal ditarik. Nah, yang satu juga kita sesuaikan. Tarik lagi ke bawah dikit. Oke. Untuk transaksi ke detail transaksi ini ada mini to one juga ya. Karena banyak transaksi memiliki satu detail transaksi, dan satu detail transaksi memiliki banyak transaksi gitu teman-teman. Oke. Nah, sedangkan untuk pelanggan ini juga huruf M, lalu di menu juga M. Kenapa? Karena itu mini to mini gitu. Karena banyak pelanggan memesan banyak menu, bisa memesan banyak menu, dan banyak menu bisa dipesan oleh banyak pelanggan gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjut di kolom table. Jadi di sini kita akan memasukkan kolom table yang di dalamnya akan berisi entity dari yang kita pilih, cafe. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita masukin primary key-nya, ID pelanggan. Primary key itu kunci utama dari beberapa table. Nanti pasti ada primary key-nya. Terus di bawahnya kita tambahin juga atributnya, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Kita lanjut lagi di tabel selanjutnya. Ini ada transaksi. Kita tambahin juga primary key-nya, ID transaksi, terus atributnya. Jangan lupa ditambahin ada beberapa atribut. Salah satunya ada ID pelanggan, tanggal transaksi, dan juga ada total harga. Oke, ada yang kurang. Di sini kita tambahin atribut satu lagi dengan klik kanan di kolom tabelnya. Kita tambahin metode pembayaran. Habis itu kita lanjut lagi ke tabel selanjutnya. Di tabel selanjutnya kita masukin staff. Di primary key-nya ada ID staff. Di atributnya
ada nama, ada jabatannya, dan juga ada nomor telepon. Kita masukin juga foreign key di ID pelanggan. Lanjut ke tabel selanjutnya, ada tabel menu. Tabel menu ini primary key-nya ID menu, terus ada nama menu sebagai atribut, ada harga, dan juga ada kategorinya. Lanjut di tabel selanjutnya, kita masukin detail dari transaksi. Di primary key-nya yaitu ID transaksi. Baik, kita lanjut. Ini ada yang salah sebentar. Di ID transaksinya kita ubah jadi detail transaksi, dan di foreign key-nya jadi ID transaksi. Lanjut di atributnya ada ID menu dan juga jumlah. Kita tambahin lagi satu kolom. Jadi di detail transaksi ada dua yang menghubungkan primary key, yaitu ID transaksi dan juga ID menu. Lanjut, kita rapiin dulu. Selanjutnya kita kasih garis. Oke. Nah, garis ini ada artinya. Yang pertama ada garis pelanggan. Itu ada one to many, artinya satu pelanggan bisa punya banyak transaksi. Terus yang selanjutnya juga ada detail transaksinya, one to many, dari satu transaksi bisa dapetin banyak detail transaksi. Oke, kita lanjut. Di sini kita tambahin garis many to many, yang artinya satu pelanggan bisa memilih banyak menu. Nah, kalau many to many, ujung dari tandanya beda. Bedanya ada di
bagian ujung garisnya. Oke, lanjut. Baik teman-teman, setelah teman-teman membuka command prompt, teman-teman bisa mengakses XM menggunakan cara berikut. Dan pastikan bahwasannya tulisannya benar ya teman-teman ya. Nah, setelah masuk seperti ini, berarti kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Selanjutnya kita akan membuat sistem database basicnya ya teman-teman. Kita bisa menulis create database, lalu masukkan nama database yang ingin kita masukkan. Kami di sini ingin membuat sebuah cafe management ya. Jadi kami akan memasukkan nama databasenya cafe management. Nah, setelah kita membuat database, kita bisa menggunakan database yang sudah kita buat dengan cara melakukan use cafe management titik koma seperti itu teman-teman. Nah, setelah database berubah, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat tabel untuk cafe management. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat tabel untuk kebutuhan customer ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembuatan jenis tabel ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan nama dengan menggunakan varchar ya teman-teman ya. Nah, primary key dengan auto encryption ini digunakan untuk menghasilkan ID yang unik ya teman-teman. ID yang unik secara otomatis yang juga merupakan praktik terbaik untuk tabel pelanggan teman-teman. Terus tadi kita juga menggunakan varchar ya teman-teman ya. Varchar itu digunakan untuk menyimpan teks yang panjangnya bervariasi teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel pembuatan menu ya teman-teman ya. Nah, pastikan juga panjang kolom varchar seperti nama menu sesuai dengan kebutuhan data yang kita perlukan untuk menghindari pemborosan ruang yang ada seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa masukkan nama menu menggunakan varchar juga sama teman-teman seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan masukkan untuk harganya, detail harga menggunakan desimal teman-teman. Kenapa menggunakan tipe data desimal? Karena ini digunakan untuk menyimpan angka desimal seperti harga. Nah, angka pertama menunjukkan total digit dan angka kedua menunjukkan jumlah digit setelah titik desimal seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa masukkan kategori sama menggunakan varchar juga teman-teman ya.
Nah, setelah selesai membuat tabel menu, sekarang kita akan masuk ke dalam tabel transaksi, teman-teman. Nah, di tabel transaksi ini kita menggunakan atau membuat tabel dengan nama order ya, teman-teman. Nah, nama tabel order ini dapat menggunakan backticks, teman-teman, untuk menghindari konflik dengan kata kunci SQL. Namun, jika memungkinkan, gunakan nama alternatif untuk menghindari kesalahan di masa depan. Begitu, teman-teman. Sebenarnya bisa digunakan nama tabel yang lain, seperti ID transaksi ataupun transaksi lainnya. Kalau misalnya memang teman-teman menggunakan transaksi dengan nama order, ya tadi kita harus menambahkan yang namanya ticks, itu tanda yang seperti koma di atas itu, teman-teman. Nah, kita bisa masukkan data-datanya, teman-teman. Di sini ada ID customer. Lanjut kita buat dalam tanggal transaksi, date time, ingat untuk jenis datanya date time. Untuk total harga kita menggunakan jenis data desimal sama seperti sebelumnya. Nah, dan untuk metode pembayaran kita menggunakan jenis data varchar, teman-teman ya, karena menggunakan yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya kita bisa masukkan foreign key. Untuk data yang kita buat ini sesuai dengan reference yang kita tuju, teman-teman ya. Nah, di akhir kita juga bisa menambahkan on the right cascade. Nah, ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa jika nanti kedepannya ada data pelanggan yang dihapus, semua transaksi terkait juga tidak akan dihapus untuk menjaga konsistensi dari data yang kita buat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat data untuk order detailnya ya, atau detail transaksinya, teman-teman. Kita bisa beri nama tabelnya dengan nama order detail ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa masukkan ID details transaksi dengan INT primary key dan auto encryption juga, teman-teman, seperti sebelumnya ya. Nah, order detail ini digunakan untuk menangani hubungan banyak ke banyak antara orderan, teman-teman, dan menu, yang merupakan sebuah desain database yang efisien, teman-teman. Di sini juga sama ya, menggunakan auto encryption juga, teman-teman ya. Nah, kita bisa masukkan untuk jumlahnya, ID transaksi, menu, dan data transaksinya, teman-teman ya. Selanjutnya kita juga menggunakan harga satuannya, menggunakan jenis data desimal juga, teman-teman, dengan angka 10/2, teman-teman ya. Nah, tidak lupa juga kita berikan foreign key untuk ID transaksi dengan reference order ya, teman-teman ya. Dan satu lagi foreign key ID menu dengan reference menu ID menu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk ditambahkan on delete cascade yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketika data dihapus,
ketika nama pelanggan dihapus, data tidak hilang sepenuhnya agar mudah dalam kedepannya ya, pembacaan data kedepannya teman-teman. Nah, ini juga membuatkan Forenski untuk ID menu ya teman-teman, dengan reference ID menu. Di akhir juga sama, kita tambahkan on delete cascade ya teman. Nah, yang terakhir kita akan membuat tabel karyawan atau staff ya teman-teman. Kita bisa menggunakan nama create table staff ya. Untuk pembuatannya menggunakan ID staff, ent, primary key, auto increment teman-teman. Nah, untuk datanya kita bisa masukkan ada nama tetap menggunakan varchar juga teman-teman. Jangan lupa belakangan ditambahkan not null. Lalu setelah nama ada jabatan teman-teman, karena karyawan ya, dalam satu kafe biasanya ada jabatannya masing-masing, ada manajer, staf kebersihan, staf pelayan, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu data untuk jabatannya. Nah, untuk jabatan kita tetap menggunakan varchar juga teman-teman. Dan yang terakhir adalah nomor telepon ya teman-teman ya. Mungkin ini juga cukup penting untuk sebagai identitas dari setiap staf atau karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Itu aja teman-teman. Nah, ketika kita telah selesai membuat tabelnya dan database, kita bisa menggunakan show table untuk memunculkan tabel yang telah Oke, selanjutnya kita masukin data customer. Kita mulai dari insert untuk customer, terus dalam kurung nama, terus ada juga alamat, ada nomor telepon juga, jangan lupa ditutup kurung. Sini contohnya namanya John Due, terus alamatnya Jalan Kebon Jeruk nomor 12. Jangan lupa dikasih tanda petik 1 di atas, terus dimasukin juga nomor teleponnya, sama dimasukin juga di terakhirnya tutup kurung sama koma. Terus di data customer selanjutnya juga sama polanya. Nah, setelah dimasukin tutup kurung, di akhir dipakai 2 titik koma. Setelah tadi nama customer, sekarang kita masukin nama menu. Sama juga dimasukin insert into menu, terus di dalam kurungnya ada nama menu, masukin harga sama kategori. Jangan lupa di ujungnya dikasih values.
Terus di bawahnya hampir mirip-mirip dengan yang insert customer. Masukin contohnya di sini nasi goreng, terus harganya sama kategorinya. Yang di menu selanjutnya juga sama. Sekarang kita masukin minuman es teh manis, terus harganya, kasih koma, sama kategorinya minuman. Dan sama di terakhirnya dikasih 2 titik koma baru di enter. Kita bikin lagi data staff. Di data staff ada nama, ada jabatan, ada juga nomor telepon. Selanjutnya juga sama, masukin di dalam kurung dan tanda petik. Jangan lupa dikasih koma. Terus jabatannya apa, kayak misalnya di sini kasir, sama nomor teleponnya ditutup. Terus dikasih koma di akhir. Untuk values berfungsi untuk menambah satu baris data baru ke tabel yang akan ditentukan. Selanjutnya kita masukin data order atau transaksi. Jangan lupa dikasih petik 1 di atas. Kita masukin data order, sedikit kurung, terus ID order customer, kasih tanda koma, habis itu tanggal transaksi, koma lagi, total harga sama metode pembayaran, tutup kurung. Jangan lupa dikasih values untuk tambahan baris di bawah. Masukin ID customernya, di situ tanggal transaksi, dikasih, jangan lupa dikasih space antara tanggal dan waktunya, terus dikasih koma, sama jangan lupa juga metode pembayarannya apa. Kalau sini tunai. Yang bawahnya sama, kasih koma di akhir angka, lalu dikasih tutup. Lanjut lagi, kali ini kita input order detailnya. Order detailnya terdiri dari ID transaksi, jangan lupa dikasih tanda kurung, habis itu koma, dikasih tutup kurung juga di akhir, dan dikasih values. Di dalamnya ada ID menu, jumlah, sama harga satuan. Dimasukin ID transaksinya 1, ID menunya 1, jumlahnya 20.000, terus tutup kurung, jangan lupa di koma.
Lanjut lagi, sama ikutin yang atas, masukin harga, ditutup kurung, dan dikasih koma. Lanjut lagi, nah terakhir jangan lupa dikasih 2 titik koma untuk atribut terakhir. Kita lanjut, kali ini staff. Kita lanjut, setelah order detail kita masukin fungsi select untuk memilih data yang udah ada. Dari tabel data yang tadi di atas kita masukin fungsi select spasi, terus jangan lupa dikasih 2 titik koma. Oh ya, untuk select itu setelah spasi ada bintang. Lanjut lagi, sekarang kita select menu dari data yang tadi udah kita input, select spasi bintang spasi from menu, dikasih 2 titik koma, lalu di enter. Setelah itu masukin data order. Jangan lupa dikasih 2 titik koma di akhir. Selanjutnya masukin data order, dan order detail. Nah, terakhir masukin data staff. Kita select spasi bintang spasi from staff 2 titik koma, enter. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.